semoga bisa mencicipi surga di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita semua yang baca, semoga lisan kita pada malam hari ini menjadi saksi yang diambil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita kembali ke ta'alum sembah Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah bersama-sama kita membahas beberapa fadilah orang yang membangunkan masjid, sampai-sampai kita masjid, sampai-sampai masjid yang dibuat oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Sehingga disinilah ceritanya mengapa Rasulullah itu pernah menyuruh para sahabat untuk membongkar masjid. Jadi yang dibongkar masjid Rasulullah itu adalah masjid Doror, masjid yang memang dibangun yang tujuannya untuk supaya orang Islam itu berselisih paham, memerangi daripada Rasulullah SAW. Sehingga masjid yang dibikin oleh orang-orang tadi, orang munafik yang jumlahnya insya Allah dalam riwayat 13 itu dirobohkan oleh Rasulullah SAW karena tidak ada manfaatnya. Sebagaimana yang bersama-sama kita kaji kemarin. Selanjutnya wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid itu adalah Baitullah, lillahi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan sekali-kali kita di masjid itu menduakan Allah. Artinya kalau di masjid ya melulu kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali kita itu berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah termasuk tempat yang mustajabah, karena tempat yang paling bagus, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala bahasa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma ya harus sabar. Ya kadang-kadang orang minta sekarang doa, besok langsung terwujud. Nah, ya lihat-lihat dulu dong. Ya. Kira-kira sudah patut atau belum? Nah, kadang-kadang kita minta doa, ya Allah berikan saya orang yang kaya, yang milioner, misalkan gitu. Ya kan dilihat-lihat, jangan-jangan begitu kabulkan kita stres, kebanyakan uang. Nah, makanya kasih kabul-kabulkan. Tapi yang jelas doa kita selalu mustajab, insyaallah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aytum mimman bai'a wa yuba'u fil masajid faqulu la arbahallahu tijaratan. Sampai-sampai Allah itu menyuruh kepada kita, bila mana ada seseorang itu melihat orang berjual beli di masjid. Kita melihat orang jual beli di masjid. Faqalu, maka ucapan mereka la arbahallahu tijaratan. Semoga dagangannya tidak ada untungnya alias bangkrut alias rugi. Jadi kalau kita lihat ada orang jual di masjid, sama Allah disuruh berdoa muga-muga dagangannya bangkrut. Karena memang di masjid itu tidak boleh untuk bisnis. Jadi melulu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah astaghlasa hadatain nafsi. Karena memang Allah itu menyuruh kita itu untuk orang-orang makmurkan masjid berbagai banyak kemuliaan. Itu sebenarnya agama ini yang menyelamatkan, yang menjaga adalah Allah sendiri. Inna Allah istaghlasa hadatain nafsi. Sesungguhnya Allah itu menyelamatkan agama ini pada Allah sendiri.
Artinya bahwasanya sebenarnya agama ini tidak diserahkan kepada siapa saja, tidak diserahkan kepada manusia. Coba andai kata agama ini diserahkan kepada Nabi Muhammad misalkan, otomatis begitu Rasulullah wafat, maka agama ini pasti akan hancur. Nyatanya Rasulullah wafat, masih ada lagi yang mengurusi para sahabat dan sebagainya sampai sekarang. Artinya itu kalau mungkin kita pernah mengatakan, ayo kita menolong agama, misalkan begitu, lu sampai seberapa kita menolong agama Allah itu sampai seberapa? Ini kan tidak ada apa-apanya. Bahkan mungkin sangat-sangatlah lucu kalau ada orang mengatakan, ayo kita menolong agama. Agama itu sebenarnya tidak perlu ditolong. Karena siapa? Yang menolong itu Allah sendiri. Agama ini yang menjaga adalah Allah sendiri, bukan dijagakan oleh makhluk, bukan dijagakan oleh manusia. Tapi kita ada di dalamnya. Jadi tidak perlu kita jaga agama ini. Cuma kita menjalankan segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang mana itu lingkup di dalam agama. Jadi bukan ayo kita bela Allah Akbar. Bila cara bela itu kayak apa? Membela agama itu kayak apa? Begitu kamu mati, agama tetap aja berjalan sebagaimana semestinya. Jadi agama ini bukan diserahkan kepada manusia, tapi agama ini yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada di dalamnya, maka insya Allah akan selamat karena agama ini bukan diserahkan kepada manusia, bukan diserahkan kepada makhluk, tapi agama yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha istalla syahadatain nafsi, semuanya adalah sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhan hadatain birrajulil fajir. Allah itu menguatkan agama dengan seseorang yang fasik. Apa maksudnya? Itu tidak bingung. Allah itu menguatkan agamanya pada orang-orang yang berbuat fasik. Orang berbuat fasik itu yang berbuat dosa. Misalkan begini, kalau kita bisa memilih, nah kira-kira jenengan pilih yang mana? Indonesia ini dihuni oleh orang Islam yang betul-betul murni Islamnya, tapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang Indonesia ini mayoritas orang Islam, tapi kayak empuk, kayak bui lambat. Dengan kira-kira pilih yang mana? Indonesia ini isinya orang Islam yang betul-betul mentaati aturan, tapi jumlahnya sedikit. Dibandingkan dengan diisi oleh orang Islam, tapi banyak orang fasik. Jadi Islam, salat yo, adu jago yo, mendem yo, nyamanggar sari jumlahnya banyak. Kalau kira-kira jenengan pilih yang mana? Yang bagus yang mana? Hah? Bagus yang sedikit. Nah, ada lagi yang lainnya? Maka ini ayat ini begini. Innallaha yuwaddaina hadatain berrijal fajir. Jadi Allah itu menguatkan agama pada orang-orang yang berbuat fasik. Begini. Kalau kita gambarkan agama ini, kalau orang Islamnya banyak, walaupun toh tidak mumpuni, artinya banyak, ini berarti kan mengurangi populasi untuk membuat atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak tempat ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan cuma sedikit, otomatis yang lainnya yang bukan orang Islam pasti tidak akan mungkin membuat musola atau membuat masjid. Pasti akan membuat mungkin gereja atau mungkin biara. Dan mereka tidak bersujud kepada Allah, tapi bumi itu tidak bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala.
andai kata hanya sedikit, tapi semuanya mumpuni. Tapi kalau banyak, walaupun toh amburadul, ya kan, kacau balau, sholat oke, kudu nomor oke, aku jago oke, mendem ya oke. Tapi mereka itu semuanya kan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis memerlukan banyak masjid, memerlukan banyak musola. Berarti kan mengurangi terhadap orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dengan adanya orang itu walaupun tidak mumpuni berbuat fasik, tapi itu menguntungkan kekuatan Islam. Andai kata ada yang menantang Islam, walaupun orang begitu perjuangannya sangat dibutuhkan. Daripada dengan orang sedikit yang mumpuni, begitu Islam orangnya kan sedikit. Nah, ya kan? Tidak kuat. Nah, tapi kalau Islam itu orangnya banyak, walaupun toh kacau pada orangnya, yang penting sujud, yang penting menyembah Allah, maka Islam ini akan kuat. Artinya kita jangan sok, jangan sok. Ada orang mungkin mereka juga sholat tapi bertato misalkan, ya kan? Ada orang sholat tapi yang jago, ada orang sholat tapi yang benar. Artinya jangan dicaci maki. Itu saudara kita untuk memperkuat agama, dan itu adalah juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin saat kita lihat mereka belum tobat, siapa tahu pada akhirnya dia juga tobat. Kenyataannya orang semacam itu, walaupun Islamnya hanya hewes-hewes 19 ini, tapi dia ada kontribusi untuk menguatkan agama ini, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ngomong ayat itu, kira-kira waduh bingung juga. Dan masalahnya kalau begitu dipahami apa adanya kan muskil. Masa Allah memperkuat agama pada orang-orang yang fasik? Memangnya orang-orang yang ahli ibadah tidak bisa memperkuat agama? Nah, ya kan? Nah, makanya sekali lagi agama ini bukan atas kekuatan manusia, kekuasaan manusia, tapi agama yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak akan semakin menguntungkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin banyak masjid, semakin banyak musola, otomatis Islam ini akan kuat di mana-mana. Bumi ini juga akan banyak yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hanya dengan sedikit. Makanya apapun yang jadi, mereka pokoknya dia teman kita semuanya. Untung masih ingat Allah, untung masih mau masjid, untung masih mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kagak, nah mungkin nanti kesana kemari, maka ini tidak akan memberikan kekuatan kepada Islam, bahkan akan menjadi musuh di dalam Islam. Nah itu. Innallaha la yu'addaina hadatain berijadil fajir, bahwasanya Allah Subhanahu itu menguatkan agama itu dengan seseorang yang berbuat fasik atau dosa besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, ini termasuk kita semuanya ini, setiap insan adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin akan selalu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang kita pimpin. Artinya pergunakanlah sebaik-baiknya. Minimal kita memimpin kepada diri kita sendiri. Di saat kita masih diberikan umur, maka pimpin diri kita. Jangan sampai umur itu disia-siakan begitu saja. Jangan sampai kesehatan itu disia-siakan begitu saja. Nanti umur titipan Allah pasti akan ditanya. Sampean tak kasih umur 80 tahun buat apa? Ayo. Kalau kita di dunia gak banyak amal, otomatis kan tidak ada jawaban, ya kan? Kan membuat kita lama-lama di neraka kalau begitu itu. Ya kalau surga sudah pasti, tidak usah dikhawatirkan. Pokoknya jenengan tidak usah mikir masalah surga.
Bos orang sakit pasti. Yo. Jadi kita itu bagaimana caranya supaya tidak lama-lama di neraka, bahkan kalau bisa tidak usah singgah di neraka, langsung bablas ke surga. Itu loh kalau bisa. Tapi insya Allah kalau ahli masjid insya Allah. Karena dalam hadisnya dikatakan supire kuwi adalah imamnya dari supir. Saat dia bermaksar, tahu-tahu orang-orang itu gumun sembunyi-gumunnya. Jadi masjid ini kayak pesawat terbang, ya kan? Gitu aja. Oke kan? Saat begitu banyak orang masjid itu benar kayak pesawat terbang. Maka orang-orang bertanya, apa itu? Itu apakah para malaikat Allah? Maka ada suara tanpa rupa. Bukan. Itu adalah para orang-orang yang memakmurkan masjid. Supire adalah imamnya. Kernete para muadzin. Para muadzin itu dari kernete pesawat masjid. Semua jamaah yang memakmurkan masjid menjadi para penumpangnya. Mereka berada. Jadi semuanya dihisab di neraka, maka orang-orang ahli masjid ini dada. Baik. Pas senang di surga. Jadi kurang enak gimana? Ya kan? Itu termasuk kemuliaan orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya berat, ya kan? Berat. Mau ke masjid yang males, mau ke masjid ada urusan sini suruh, akhirnya memberatkan urusannya. Alah besok aja ke masjid, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bahaya. Maka kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati. Bahwasanya setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Minimal kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Semuanya yang ada dalam diri kita tidak ada lain hanyalah titipan Allah, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya mulai detik sampai kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun akan ditanyakan oleh Allah. Kebaikan sekecil apapun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Orang yang terlewat, tidak ada yang terlewat. Jangan berharap melewat itu, jangan berharap. Tidak ada, sekecil apapun dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau dengan selamat justru sekarang ini mumpung masih ada umur. Kalau nanti setelah mati tidak ada istilah usaha setelah mati, tidak ada, ya kan? Di saat ini mumpung diberikan kesempatan, ya kita paksakan diri kita, manfaatkan umur kita, kesehatan kita, sehingga kita betul-betul mampu menjawab semua pertanyaan daripada Allah Ta'ala di saat yaumul hisab. Qulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakah ma'al jamaah. Satu lagi bagi bentar lagi. Qulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakah ma'al jamaah. Maka makanlah engkau selalu bersama-sama. Nah, itu disuruh makan bersama-sama. Wa la tafarraqu, jangan saling bertebaran, jangan saling bercerai-berai. Fa innal barakah ma'al jamaah, karena barakah itu bersama dengan ini ibarat. Rasulullah bersabda, makanlah engkau secara bersama-sama dan jangan engkau wala tafarraqu, jangan bercerai. Fa innal barakah ma'al, karena berkah itu adalah bersama jamaah. Logikanya begini, kita makan sendiri dengan makan genduren, waktu genduren itu pasti lain rasanya. Ya, walaupun toh itu mungkin ingkung atau mungkin kalau orang sebanyak, pasti kita saling memberi, saling kasih mengasihi. Tapi kalau kita makan sendiri, walaupun apalagi kalau enak-enak ini, ingkung atau daging gulai, pasti kita akan diam aja, ya kan? Wis pokoknya diblok-blok dhewe, wis ora kalingan karo koncone, ora kalingan karo tonggone. Karena masakannya enak. Kalau masakannya tidak enak, bahkan Rasulullah itu menyuruh kepada
Jadi makan enak, kalau Rasulullah disuruh membagi kepada tetangga. Kalau kita kan kebalik kan, gak enak mau makan lain. Lewat sayur bayam, mau sayur bayam kan? Kulu jami'an bala tafaruqu fa inal barokah ma'a jamaah. Karena keberkahan itu bersama dengan jamaah. Bahwasanya kekuatan apapun itu pasti ada pada jamaah. Nah, kekuatan Islam juga ada kepada jamaah, keberkahan itu juga ada kepada para jamaah. Maka Rasulullah menyuruh kulu jami'an wala tafarraqu fa inal barokah ma'a jamaah. Maka ini ibarat bahwasanya orang yang sendiri tidak banyak memberikan memanfaatkan kepada orang lain, tapi di saat kita bersama-sama begini maka bisa saling berbagi. Itulah hebatnya Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak bahasanya masalah masjid ini. Satu, banyak nih, dua, tiga, beberapa lembar, sampai saya pirang-pirang nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Supaya karena kata-kata Rasulullah, barang siapa yang belajar satu bab lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini babnya sudah banyak, Pak. Dengan ibarat itu sholat satu pirang-pirang rakaat, ya kan? Alhamdulillah. Walaupun tidak pernah sholat beberapa rakaat, tapi dengan berada di majelis ilmu, dengan belajar beberapa bab, maka ini pahalanya seperti orang melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Maka kalau dihitung pahala jaringan itu super, pahalanya super pokoknya, ya kan? Kalau dihitung pahala, makanya tidak usah dihitung, malah sangat pusing nanti. Kebanyakan dari pahalanya. Maka tidak usah dihitung itu, Gus, pokoknya datang, tidak usah mikir pahala, tidak usah mikir swarga. Insya Allah akan selamat. Sementing mikir nanti supaya tidak lama-lama di neraka. Jamaah ta'ala, insya Allah untuk malam Jumat nanti di Masjid Al-Ihsan, ya, RT 54. Nanti malam Jumat. Terus jangan lupa besok malam. Besok malam, jadi bukan malam Sabtu, besok malam. Di rumahnya Pak Bukiman. Terus undangan lagi Sabtunya. Jadi malamnya juga ada undangan, Sabtunya juga ada undangan. Besok malam. Dan biasa yang mau ikuti kajian subuh, kajian ilmu di waktu subuh, setiap rakaat subuh di masjid Subada, dipersilakan karena sudah beberapa tahun ini yang menambah ilmu, menambah pahala, menambah bekal. Kalau yang tidak apa-apa, yang ini sekedar iklan aja, sudah iklan. Teman datang juga koko, datang juga tidak apa-apa, namanya juga iklan, kan? Kalau naksir silakan masuk, kalau tidak naksir ora apa-apa, iklan tetap berjalan seperti biasa. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dohir dan batinan sehingga tetap bisa banyak mengumpulkan amal soleh. Semoga kita semuanya selamat daripada cicipan api neraka. Amin amin.